Baik, saya akan mulai rekan-rekan semua. Jadi pada saat kesempatan kali ini kita akan coba pelajari bersama atau bahas bersama terkait dengan pondasi telapak. Nah, nanti di dalamnya ada konsep dari pondasi telapak seperti apa, kemudian ada konsep perancangan pondasi telapak seperti apa, kemudian lagi ada metode kerja pelaksanaan pondasi telapak, dan juga yang terakhir nanti kontrol mutu atau pengawasan dari pondasi telapak. Nah, saya harapkan rekan-rekan untuk diperhatikan karena nanti di akhir ada tugas, tapi saya buat tugasnya adalah studi kasus dan kelompok sehingga nanti teman-teman bisa lebih mengena. Dan juga nanti minggu depan tugasnya dipresentasikan bagi kelompok yang terpilih. Nah, nanti juga ada diskusi atau tanya jawab antar kelompok sehingga kalian belajar lebih komprehensif selain hanya mengerjakan soal saja. Oke, akan saya mulai. Ini capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini. Jadi nanti setelah pertemuan ini diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan konsep perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengawasan mutu pondasi telapak. Jadi subcapaiannya ini saya coba kategorikan menjadi 4 dari sasaran yang di atas tadi, yaitu pertama definisi dan konsep dasar pondasi telapak, kemudian nanti konsep perencanaan pondasi telapak, metode pelaksanaan pondasi telapak, dan juga yang terakhir adalah pengawasan mutu pondasi telapak. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk perkenalan secara umum, yang dimaksud pondasi telapak itu adalah suatu pondasi yang mendukung bangunan secara langsung pada tanah. Jadi dia langsung menumpu pada tanah. Berbeda nanti kalau teman-teman belajarnya adalah pondasi dalam. Dia tidak langsung menumpu pada tanah, tapi ada transfer beban yang diskemakan menumpu tanahnya adalah bertahap. Nah, ini kalau pondasi telapak ini langsung dia pada tanah, di mana tanah tersebut mempunyai lapisan tanah pendukung dengan kualitas yang cukup baik. Ini daya dukungnya memadai dan juga ketebalannya memadai. Jika lapisan tanah di bawah pondasi tersebut tidak cukup baik atau tidak cukup tebal, maka kita bisa menerapkan suatu perbaikan tanah. Nah, seperti apa contoh perbaikan tanah? Itu banyak metodenya. Salah satunya adalah dengan mengganti kondisi tanah di bawah pondasi kita yang jelek. Nah, misalkan seperti ini. Ini tanah asli kita, permukaannya adalah di atas ini. Kemudian karena daya dukungnya dianggapnya terlalu lemah, maka kita lakukan stabilisasi atau perbaikan tanah. Nah, ini digali sampai lapisan pendukung yang kualitasnya dianggap cukup atau lebih baik dari yang lapisan lembek tadi. Nah, di atasnya ini bisa kita ganti dengan tanah pengganti. Tentu saja tanah pengganti ini kualitasnya jauh lebih baik dan nanti dipadatkan, baru kita bisa menempatkan pondasi telapak kita di sini. Nah, ini yang bisa kita lakukan salah satunya untuk perbaikan tanah. Meskipun ada banyak perbaikan tanah yang lain, misalkan dengan soil semen, jadi semen dicampurkan ke dalam tanah, bisa juga dengan limestone, digantikan dengan batu limestone, dicampurkan dengan tanah yang ada di situ, kemudian dipadatkan. Nah, ini perbaikan tanah metodenya bermacam-macam. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pondasi telapak itu umumnya dibangun di atas tanah dengan membuat suatu tumpuan yang bentuk dan ukurannya atau dimensinya itu disesuaikan dengan beban bangunan dan daya dukung dari pondasi tersebut. Jadi kuncinya adalah bentuk dan dimensinya nanti mengikuti beban bangunan di atasnya dan juga kekuatan atau daya dukung tanahnya yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari. Oke, pondasi ini bersatu dengan bagian utama bangunan, bisa berupa kolom atau pilar, juga bisa berupa tembok membujur dari abutmen atau kepala jembatan, kemudian bisa juga tembok penahan tanah, kolom dermaga, dan lain sebagainya, sehingga merupakan suatu konstruksi yang monolit. Nah, ini sebagai contoh yang sebelah kiri ini, dia apabila telapaknya adalah dengan tumpuannya tunggal atau independent footing. Nah, ini di atasnya adalah biasanya kolom atau pilar. Bisa juga dia tumpuannya adalah menerus atau wall footing. Jadi ini biasanya untuk dinding penahan tanah, bagian bawahnya dengan pondasi telapak, nah atasnya ini dinding menerus ke
arah sana, tegak lurus dari layar. Juga bisa dengan mengkombinasikan antara dua pondasi telapak satu dengan yang lain. Ini biasanya kondisinya karena saling berdekatan atau memang dibutuhkan suatu daya dukung tanah yang tidak mencukupi terhadap beban, sehingga dengan digabungkan seperti ini luasannya nanti menjadi lebih besar. Nah, ini bisa menahan beban. Nah, ini cara menghubungkannya bisa hanya dengan balok seperti ini, atau bisa juga digabungkan keseluruhan, mana tergantung dari kebutuhan daya dukung yang harus dipenuhi. Bisa juga yang seperti sebelah kanan ini adalah rough footing atau tumpuan platnya dia seperti rakit. Jadi ini digabungkan antara beberapa plat sehingga dia sistemnya ini seperti mengapung di atas tanah. Nah, ini juga bisa digunakan kolom-kolomnya sehingga bisa diakomodir di atasnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya untuk konsep perancangan ini mungkin dasar-dasar saja. Jadi, bila kondisinya nanti berada di atas tanah pasir, ini yang harus kita perhatikan apa? Nah, bila kriteria penurunan nanti ditentukan dari besarnya nilai beban Q. Ini nanti nilainya adalah beban Q atau beban merata. Nah, nanti beban merata ini bisa kita dapatkan dari beban titik. Nanti ketika beban titik berarti kita harus transformasikan dia ke beban merata dengan caranya membagi luasan dari bidang pondasinya. Nah, ini beban-beban ini biasanya dari apa? Salah satunya beban mati itu bisa berat sendiri dari pondasi dan bangunannya. Nah, ini juga beban tekanan akibat berat pondasinya. Nah, ini termasuk ke dalam beban mati. Nah, ini tapi nanti juga kalau kita menghitung dikurangi dengan tekanan terbagi rata di sekitarnya, ini tanah overburdennya, di F kali gamanya ini kita kurangkan, kemudian ditambahkan dengan beban hidupnya. Beban hidup yang terjadi di bangunan itu. Nah, kalau gedung ya orang, biasanya bisa perabotan yang di atasnya, ataupun kalau di jalan atau jembatan itu kendaraan yang lewat di atasnya. Termasuk misalkan ada beban angin dan beban salju bila ada di luar negeri, atau beban tumbukan dan lain sebagainya, ini harus diperhitungkan. Nah, yang membedakan apa antara tanah pasir atau tanah granuler dengan tanah lempung? Nah, tanah pasir ini diperhitungkan beban hidup tadi plus adanya beban-beban sementara yang bekerja, termasuk angin dan salju tadi. Oke, ini karena sifat dari pasir itu adalah terjadi penurunan yang sesegera mungkin setelah beban itu bekerja. Jadi harus kita perhatikan semua beban tadi bila kita mendesain pondasi. Namun catatannya juga tidak boleh terlalu berlebihan karena nantinya akan terjadi penurunan yang tidak seragam atau penurunannya sangat besar. Oke, kita lanjutkan. Nah, gimana kalau di tanah lempung? Nah, tanah lempung ini faktor keamanannya biasanya kita kasih nilainya 3 terhadap keruntuhan daya dukung, dan kalau ada penurunan tidak seragam, ini disarankan tidak melebihi dari 1 in antara pondasi-pondasi yang berdekatan. Jadi bila ada satu kolom dengan kolom lain di bawahnya ada pondasi, kalau ada penurunan tidak boleh lebih dari 2,54 cm penurunannya. Karena kalau nanti ada perbedaan itu pasti ada timbul momen tambahan di luar dari beban kita sehingga akan membebani dari pondasi dan bahkan bisa menimbulkan kerusakan pada struktur maupun di dalam pondasinya. Oke. Nah, catatan juga di bawah lempung tadi disarankan tidak ada lapisan yang lebih lunak lagi. Karena nanti kalau ada yang lebih lunak ketika dibebani, yang atas sudah turun, lapisan bawahnya tentu saja akan terkompresi dan turun kembali. Kemudian beban-beban yang diperhitungkan ini didasarkan pada beban yang bekerja dalam waktu panjang. Nah, karena penurunan di lempung ini berbeda dengan pasir yang tadi segera, kalau di lempung ini adalah penurunan jangka panjang atau biasanya kita sebut konsolidasi. Nah, ini yang harus diperhatikan, beban-beban hidup tadi tetap dimasukkan, akan tetapi beban-beban sementara, misalkan angin, ada gempa, ada salju, ini tidak usah diperhitungkan kalau di lempung karena dia sifatnya adalah sementara, sedangkan di lempung adalah sifatnya yang jangka panjang. Nah, ini juga tadi
catatannya tidak boleh ada penurunan yang tidak seragam. Ini harus kita perhatikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, langkah perencanaannya apa? Yang pertama harus kita lakukan tentu saja mempersiapkan denah dari bangunan atau jembatan yang menggambarkan letak kolom atau pilarnya, kemudian dinding dan letak-letak bebannya. Misalkan nantinya ada beban mati, beban hidup, dan momen dan lain sebagainya dari struktur atas yang nantinya akan masuk ke struktur di pondasinya. Oke, kemudian yang kedua adalah menghitung daya dukung didasarkan pada karakteristik tanah hasil penyelidikan. Nah, ini kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita sudah punya daya dukung, berarti kita sudah punya yang poin kedua ini. Kemudian menghitung daya dukung yang diizinkan. Nah, ini dengan memperhatikan faktor keamanan terhadap keruntuhan. Nah, kemarin juga sudah disampaikan faktor keamanan bisa kita ambil 3 untuk beban-beban permanen dan beban sementara itu bisa kita ambil 2. Oke, kemudian menentukan kedalaman dan tipe pondasinya. Nah, ini kemarin teman-teman sebagian sudah belajar melalui soal atau tugas, ini sudah menentukan kedalaman, tipe, dan dimensi pondasi. Kemudian berdasarkan nilai daya dukung tadi, nanti diminta juga penurunan totalnya. Sehingga kita ketahuan penurunan antara kolom 1 dan lainnya. Nah, kalau memang ada perbedaan itu, maka bisa dengan cara yaitu daya dukungnya harus ditambah. Atau daya dukung izinnya harus dikurangi, berarti beban di atasnya harus dikurangi. Atau memang kedalaman pondasinya perlu kita perdalam supaya daya dukung tanahnya yang bertambah. Kemudian nanti dimensi sudah didapat, selanjutnya adalah perencanaan struktur betonnya, yaitu footing biasanya atau plat dasarnya, nanti dengan menghitung gaya lintang, momen dan sebagainya sampai ketemu tulangan dari betonnya. Oke, itu langkah-langkah dari perancangan pondasi telapak. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan jenis bebannya yang terjadi biasanya pada pondasi telapak. Nah, ini ada beberapa jenis tipe beban. Yang pertama, ada beban terbagi merata. Ini satuannya adalah biasanya lambangnya kilonewton per meter persegi atau ton per meter persegi. Kemudian juga ada beban titik. Beban titik ini dibagi ada 2, yaitu sentris ketika nanti dia berada di pusat massa dari plat pondasinya, dan eksentris kalau nanti tidak berada pada pusat massa dari plat pondasi. Juga ada beban yang berupa gaya momen. Ini satuannya kilonewton meter atau ton meter, ini juga memungkinkan terjadi atau kombinasi dari beban-beban yang saya sebutkan di atas tadi. Oke, kita pelajari satu-satu. Nah, ini contohnya beban terbagi merata itu kira-kira jenisnya apa kalau di dalam pondasi telapak. Nah, di sini kita punya Q1. Q1 ini misalkan kalau di bangunan gedung itu adalah beban lantai atau beban struktur yang menumpu di atas tanah kita. Ini akan membebani dari pondasi kita juga. Q2. Nah, Q2 ini adalah beban yang ada di atas plat pondasinya kita. Biasanya ini bisa berupa tanah urugan yang kita masukkan setelah penggalian. Ini juga harus diperhitungkan karena dia mengurangi dari daya dukung tanah di bawahnya. Kemudian Q3 adalah beban dari struktur pondasi atau platnya itu sendiri. Ini sehingga kalau kita totalkan nantinya yang harus didukung ini adalah Q totalnya Q1, Q2, Q3 seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk beban titik. Nah, beban titik ini kita sebutkan tadi beban sentris dan eksentris. Nah, sentris ini jika resultan bebannya bekerja pada kolom pondasi ini misalkan bekerja pada pusat luasan dari dasar pondasi atau pusat massanya. Nah, sehingga nanti kalau kita suruh ngitung tegangan di bawah pondasinya, ya rumusnya adalah tau atau Q ini sama dengan P dibagi A. P adalah beban terpusatnya dibagi dengan luasan pondasi kita. Sehingga kita dapatkan tegangan di bawah plat pondasi kita. Oke, ini kalau beban yang eksentris atau dia bebannya itu bekerja di luar pusat dari luasan dasar pondasi atau massa pondasi.
Oke. Nah, ini kita harus memperhatikan nanti nilai eksentrisitas ini kalau kita punya suatu beban misalkan di titik ini ya. Di sini gitu, misalkan bebannya ini adalah pondasinya berbentuk 4 persegi panjang, ini kolom tengahnya, dan ternyata ada suatu beban titik yang menyebabkan dia tidak bekerja pada kolom ini. Misalkan ini berada di tepi, yang bangunan utama adalah di luar sana, sehingga ini menjadi beban eksentris. Ketika pusat bebannya tidak ada pada kolomnya. Ini kita harus perhatikan atau kita harus mentransformasikan beban titik eksentris tadi dengan titik tangkapnya, misal E jaraknya ini menjadi suatu momen. Nah, garis pengaruhnya tadi kalau beban sentris di tengah, itu kan dibagikan rata di bawah. Kiri dan kanan sama, tapi kalau eksentris seperti ini, karena ada nilai eksentris E, sehingga beban-bebannya nantinya reaksinya seperti ini. Jadi salah satu pondasi nanti mengalami reaksi yang cukup besar dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, Qmax-nya bisa dihitung dengan seperti ini, yaitu 4P dibagi 3 kali lebar pondasi, dikalikan panjang dikurangi 2 kali eksentrisitasnya. Ini misalkan arah X, nah, seperti itu. Nah, catatannya, di sini ada beban Qmin. Qmin ini diusahakan kalau bisa dia adalah nilainya positif. Nah, artian jangan sampai dia menimbulkan gaya angkat. Nah, ketika ini bebannya terlalu besar, misalkan eksentrisnya terlalu besar, di sini terjadi tekan, tapi di sini nantinya terjadi jungkit atau tarik. Nah, ini diusahakan Qmin ini adalah nilainya sama dengan Qmax. Kalau minus ya minus semua, kalau plus harusnya minus karena ini adalah tekan. Seperti itu ya. Nah, bisa juga nanti memang akibat beban P ini nanti pola dari tegangannya adalah seperti ini. Dia di atas, dia memberikan tarik di sini, sedangkan di sini ditekan. Tapi juga harus dikompensasi nanti dengan berat dari pondasi mungkin akan mengkompensasi yang tarik tadi menjadi netral atau bahkan mempunyai bentuk seperti ini. Nah, ini yang ideal supaya pondasi kita nantinya tidak terjungkil atau tertarik, ada yang tertarik sehingga dia terjungkal tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk beban eksentris, ini rumusnya cukup banyak, jadi ada beberapa persyaratan. Nah, ini misalkan kita punya pondasi di sini, kemudian ada beban eksentris di titik tengah ini. Nah, ini pusat masanya adalah di sini, pusat luasan. Nah, bebannya adalah di sini. Nah, ini syaratnya, jika dari eksentrisitas atau E-nya kurang dari 1/6 dari panjang pondasi, dan EY ini juga sama kurang dari 1/6 dari lebar pondasinya. Nah, ini maka kita bisa gunakan rumus-rumus seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ini sebenarnya adalah segitiga yang diteruskan ke sisi sini ada positifnya ini. Jadi, kalau bisa kita lihat ini sebenarnya saya potong di lokasi ini sebenarnya akibat suatu gaya tadi, misalkan di titik kita meninjau kalau ini titik Y ya, kalau ini adalah arah sumbu X, misalkan seperti ini. Nah, ketika ada beban di sini, ini beban P, tentu saja nanti ada resultan gaya yang terjadi, hingga nantinya sini terjadi tarik atau guling ke arah kanan. Nah, ini sebenarnya kalau kita teruskan di sini ada nilai yang positif atau tertarik, tapi ini bisa kita abaikan dalam perhitungan ini karena nanti terkompensasi dari mungkin berat pondasinya. Tapi kalau memang eksentrisitasnya sangat tinggi di luar dari nilai ini nanti perlu kita perhatikan. Nah, ini rumus-rumusannya seperti ini, jadi tinggal diikuti saja oleh rekan-rekan, tidak usah mencari turunan dari rumus ini. Jadi kalau tadi Q sama dengan P per A untuk pondasi sentris, nah kalau eksentris ini ada tambahan tergantung nanti arah momennya, mau plus atau minus, tergantung cara kita memandangnya. Nanti misalkan ini arah X, berarti momennya adalah Y dikalikan X dibagi adalah inersia dari Y-nya. Oke, atau bisa juga gunakan rumus yang di belakang ini adalah sama. Nah, ini bisa dengan P dibagi A plus minus MY dibagi WY. WY ini adalah kekuatan section modulusnya, yaitu nilai atau rumus-rumusnya ada di bawah ini. Nah, mungkin rekan-rekan kalau inersia kan suatu kotak biasanya atau persegi panjang adalah 1/12
B kalikan tingginya. Misalkan kita ngitung balok H pangkat 3 gitu. Nah, di sini juga sama. Kita memandangnya dua dimensi. Kalau seperti ini X berarti 1/12 L B pangkat 3. Kalau Y adalah kebalikannya. Nah, nanti section modulusnya juga sama. X 1/6 kali L B kuadrat. Seperti ini. Nah, ini tinggal diikuti oleh rekan-rekan. Nah, nanti untuk arah Y tinggal kebalikan dari arah X tadi dalam perhitungan beban dan tambahan eksentrisitasnya berupa momen ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini jika syarat EX-nya lebih besar dari 1/6 L dan EY-nya lebih besar dari 1/6 B. Nah, ini kita bisa menghitung dari nilai tadi, besarannya P, yaitu nanti kita reduksi di sini. Jadi nilainya adalah nanti setengah kali Q. Misalkan saya memandangnya arah X, yaitu Q KY, ini sebenarnya rumus luasan dari diagram ini ya. Jadi ini adalah segitiga, jadi besarnya nilai P adalah setengah kali alasnya dia, Q KE kalikan L aksen di sini, dikalikan B dari lebar pondasinya. Nah, sehingga nanti di sini kalau kesulitan mencari L aksen adalah, sebenarnya ini ada L aksen min 3 di sini. Itu sama dengan L/2 setengah bentangnya dia, panjangnya dikurangi dari eksentrisitasnya dia. Sehingga L aksen rumusnya adalah 3 kali L/2 dikurangi eksentrisitas arah X. Sehingga beban Q, tegangan di bawah dasar pondasi kita bisa hitung dengan rumus ini. 2P dibagi 3B dalam kurung L/2 min eksentrisitas arah X. Nah, ini tinggal rekan-rekan gunakan saja rumusnya dalam perhitungan beban yang eksentris. Oke, saya lanjutkan. Ini terkait dengan nantinya setelah dimensi tadi ketemu, kedalaman ketemu adalah menentukan kira-kira tebal dari telapak pondasi kita ini berapa yang harus kita akomodir dengan misalkan ada beban di tengah. Nah, ini saya sajikan rumus-rumus yang biasa digunakan. Nah, ini untuk kolom persegi. Bila ada beban P sentris di tengah, maka kita bisa gunakan P dibagi 2 dalam kurung L panjang dari kolomnya. Kalau dia berbentuk persegi, ditambah B lebar dari kolomnya, ditambah 2T. Jadi T ini adalah tebal yang akan kita cari. Nah, ini biasanya untuk sekeliling dari luar dari kolom kita ini disyaratkan T/2 untuk memudahkan, karena ini tidak boleh terlalu mepet juga. Karena nanti di sini ada suatu gaya namanya adalah geser. Gaya geser ini harus diakomodir, salah satunya adalah dengan tebal tadi, tebal dari beton. Juga nanti tulangan-tulangan di sini juga harus kita desain untuk mengakomodir dari gaya geser yang terjadi akibat beban P tadi. Oke, nah ini untuk kolom persegi, sedangkan kalau kolom lingkaran atau bulat bisa dengan rumus yang di bawah ini. Nah, nanti rekan-rekan mungkin kalau desain tulangannya itu bisa belajar lebih detail di struktur beton bertulang. Nah, itu mungkin nanti yang dibutuhkan adalah biasanya gaya geser dan momennya. Nah, nanti ketika ketemu itu di beton bertulang akan diajarkan cara menghitung tulangan geser. Dan juga nanti misal tulangan lentur untuk pondasi ini. Nah, teman-teman nanti bisa praktekkan dari ilmu di beton ke dalam pondasi ini. Tapi di materi pondasi ini saya cenderungnya lebih konsen terhadap daya dukung dan kekuatan pondasinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, pondasi telapak ini juga dimungkinkan tidak simetris. Tidak semua di lapangan itu bisa kotak seperti tadi. Nah, ini alasannya kadang di lapangan itu tanah yang tersedia terbatas, jadi tanah dari kita itu terbatas, atau adanya pondasi dari bangunan lama. Nah, ini juga kita harus perhatikan. Biasanya kalau di gedung gitu ya, ada gedung sebelah yang sudah terbangun sehingga karena ada pondasi bangunan lama, nah kita harus mengakomodir misalkan bentuknya jadi tidak lagi kotak atau simetris. Atau di jembatan karena duplikasi, sudah ada pilar jembatan lama, kita membangun pilar di sebelahnya, nah sehingga bentuknya tidak lagi menjadi simetris. Nah, ini harus kita
perhatikan juga. Nah, bentuk asimetris ini juga bisa kita hitung nanti pusat berat pondasinya seperti apa. Ini biasanya kita gunakan dengan rumusan kesetimbangan dari momen biasanya untuk mendapatkan pusat dari massa pondasi ini. Nah, ini tentu saja kalau seperti ini tidak lagi bisa kita tarik garis seperti tadi ya langsung mengenai pusatnya. Ini tentu saja akan bergeser. Nah, ini juga kita harus perhatikan. Kita lanjutkan. Untuk analisis kuat dukung tanah yang terjadi, misalkan tadi kalau ini kondisinya, misalkan tadi kalau yang tanpa eksentrisitas kita kan bisa langsung mencari titik pusatnya 0 ini adalah di tengah. Nah, kalau daya dukung yang untuk eksentris dan asimetris ini, maka kita harus cari pusat berat dari alas pondasinya seperti apa. Karena luasannya tentu saja akan berubah dengan bentuknya yang tidak lagi simetris. Nah, nanti buat sumbu X dan Y melalui titik itu, kemudian cari momen inersia pada kedua sumbunya tadi dengan pergeseran tadi. X dan Y-nya nanti akan ketemu. Nah, nanti tegangan pada tanah pada suatu titik XY dapat dihitung dengan rumus ini. Ini sebenarnya hampir sama dengan rumus yang eksentrisitas tadi, tapi yang membedakan di sini adalah nilai inersianya yang kita dapatkan dari pergeseran pusat massa dari pondasi tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, selain itu tadi telapak tunggal, nah ini juga ada jenis yang telapak gabungan atau telapak cantilever. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau memang kolomnya terlalu besar dan juga bebannya terlalu besar sehingga nantinya plat-plat kita itu dimensinya juga menjadi besar. Sehingga nanti luasannya saling beroverlapping atau saling menutupi. Nah, jika seperti ini baiknya untuk didesain menggunakan pondasi telapak yang gabungan. Bisa tadi dengan balok ataupun kalau memang dia overlapping digabungkan platnya sehingga menjadi lebih efektif terhadap dimensinya. Nah, ini nanti juga harus diperhitungkan dari teman-teman bagaimana caranya. Juga bisa karena terbatasnya ruangan atau tanah. Karena mungkin bangunan lain atau padat bangunannya ini biasanya di kolom-kolom tepi, dia luasannya dari platnya pondasi sama tapi kondisi tanahnya terbatas sehingga harus digabungkan atau terpaksa digabungkan dengan plat atau telapak yang lain. Nah, ini contohnya kalau overlapping di tengah misalkan ini karena sangat besar sekali gayanya sehingga terjadi di sini dan kolomnya jaraknya cukup pendek. Nah, di sini sehingga terjadi overlapping. Nah, ini ada baiknya untuk didesain dia menjadi pondasi telapak gabungan. Nah, ini yang saya sampaikan jika dia di tepi sedangkan di sini adalah tanah orang lain atau bangunan lain sehingga ini dibutuhkan yang lebih besar nilainya dari luasannya sehingga bertabrakan dengan pondasi di sebelahnya. Ini ada baiknya untuk dibuat overlapping dan digabungkan. Oke. Nah, jadi ini pondasi gabungan tadi salah satu keuntungannya yaitu nanti untuk bisa menghemat biaya penggalian dan pemotongan tulangan beton. Nah, ini karena kalau misalkan tadi satu-satu kan penggalian juga dilakukan hanya satu lubang dan tulangan juga nanti dipotong-potong. Ini akan jauh lebih hemat jika kita gabungkan. Jadi overlapping tulangan tadi yang seharusnya terbuang kalau digabungkan menjadi lebih hemat. Kemudian juga mengurangi penurunan tidak seragam yang berlebihan. Nah, ini karena kalau sendiri-sendiri kerjanya mungkin ada perbedaan penurunan yang tidak seragam. Nah, kalau digabungkan penurunannya cenderung seragam. Nah, jenisnya ada 3 atau cara menggabungkannya ada 3 yaitu pondasi telapak gabungan, telapak cantilever dan telapak ikat atau strap footing. Strap footing ini yang diikat dengan balok tadi. Nah, coba kita lihat ilustrasinya. Nah, seperti ini. Ini kalau pondasi telapak tunggal atau terpisah tadi kan seperti ini. Nah, ini kondisi ketika digabungkan. Bisa seperti ini atau digabungkan misalkan 4. Memang kalau kebutuhannya harus 4. Atau tadi dengan strap tadi. Dengan di sini sebutnya cantilever boleh juga. Nah, ini seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentuk-bentuknya pun juga bisa bermacam-macam, bisa segi 4, bisa trapesium jika memang sudah
memenuhi dari kriterianya. Misalkan di beban di tepi ini sangat tinggi, sedangkan di tengah lebih kecil sehingga bentuknya bisa trapesium. Atau juga bentuk T. Nah ini karena beban di tepi lebih besar daripada yang tengah, ini jadi jauh lebih besar untuk menghemat. Nah makanya bisa dibentuk seperti ini T. Atau juga yang tadi strap footing atau cantilever ini bisa menggunakan suatu balok penghubung jika ini memang tidak diperlukan untuk digabungkan. Nah ini cara-cara untuk menghitungnya ini jadi agak lain dibandingkan yang beban tunggal tadi. Nah kalau tadi begitu ada beban sini ya kita udah hitung saja luasan di bawahnya. Nah kalau seperti ini akibat beban P1 dan P2 kita harus menghitung resultante gayanya. Nah, resultan gaya ini bisa kita dapatkan dengan perbandingan sigma momen. Nah, ini biasanya teman-teman kan ngitung gaya reaksi ya. Nah, reaksi ini juga sama, bisa kita lakukan untuk menghitung jarak-jarak ini. Jadi nilai R ini kalau beban P1, P2 sama kan di tengah, jaraknya sama. Tapi kalau misalkan P2 lebih besar dari P1, tentu saja ini akan geser ke area P2. Nah, cara perhitungannya adalah sama dengan seperti ini menggunakan sigma momen. Di titik P sama dengan 0 sehingga nanti kita ketahuan R1 berapa, R2-nya adalah berapa. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk menghitung mungkin terjadi momen atau tidak seperti itu. Nah, nantinya rumus-rumus tadi, ini A tadi ditetapkan ya. Nah, ini maka kita bisa mencari nilai-nilai ini. Nah, nanti untuk R sentrisnya kita untuk mencari misalkan luasan dari pondasinya ya tinggal kita bagikan R resultante tadi dikurangi dengan daya dukung tanah dikurangi dengan beberapa berat pondasi dan overburdennya itu adalah kinetonya. Nah, nanti lebarnya bisa kita ketahui dan lain sebagainya. Nah, ini persyaratannya biasanya kalau untuk beban tetap di mana R dibagi A-nya nanti lebih kecil sama dengan daya dukung tanah yang diizinkan. Nah, kalau ada beban sementara misalkan akibat momen dari angin dan lain sebagainya, ini biasanya daya dukungnya adalah lebih kecil. Kalau tadi ini misalkan daya dukung allowable-nya pakai, kita kan ngitung tanah ketemu tau ultimate-nya atau Q ultimate-nya, biasanya beban tetap dibagi 3. Nah, kalau yang untuk beban sementara ini dibagi 2, nah sehingga menjadi 1,5 dari allowable-nya atau lebih besar dari kalau yang beban tetap ini untuk beban sementara. Oke, saya lanjutkan masih sedikit. Nah, ini nanti perhitungannya bisa teman-teman lakukan juga. Misalkan ini yang untuk kasus yang di tepi tadi ya. Kalau tadi kan yang di tengah, ini yang di tepi. Nanti silakan dipelajari. Nah, cara perhitungnya hampir sama dengan kesetimbangan momen tadi sehingga kita dapatkan resultan tadi di mana. Oke. Nah, ini analisisnya juga sama tadi ya yang saya sampaikan di depan. Untuk beban tetap adalah pakai ini, beban sementara bisa 1,5 dari allowable. Ingat, allowable ini sudah dibagi dengan faktor keamanan. Kalau yang ultimate kan belum dibagi. Nah, allowable ini dibagi dengan suatu angka keamanan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya, tapi ini mungkin contohnya simple dari beban sentris saja. Jadi di sini punya pondasi plat, ukurannya belum kita ketahui, sehingga di sini ada beban P 50 ton, kedalamannya 1 ton, tebal platnya di sini sudah diketahui 0,5 meter. Kemudian daya dukung tanah allowable-nya itu sudah diketahui 15 ton per meter persegi. Gamma tanah 1,7 ton per meter kubik, gamma beton 2,4 ton per meter kubik. Diminta untuk merencanakan dimensi dari pondasinya. Nah, caranya gimana? Ini jadi beban-beban kita definisikan dulu tadi, kita kumpulkan. Misalkan di sini ada beban P tadi 50. Beban terbagi merata. Ini kita pisahkan, tadi ada 2 ya. Terbagi merata akibat berat plat pondasi. Ini kita hitung 0,5 meter kali gamma betonnya 1,2 ton per meter persegi. Kemudian beban akibat tanah overburden tadi, yaitu kedalaman dari pondasinya atau tanah di atas pondasinya berapa dikalikan suatu gamma dari tanah, ketemunya 1,7 ton per meter persegi. Nah,
Untuk menghitung luasan, berarti kita nanti di sini adalah mencari nilai A. Nah, ini kita bisa gunakan rumusan yang ada tadi, yaitu tegangan tanah yang terjadi adalah ini tegangan titik tadi dibagi suatu luasan dari dasar pondasi yang kita rencanakan ditambah Q. Ini harus lebih kecil dari tegangan allowable-nya atau tegangan ultimate dibagi suatu SF-nya. Nah, ini karena allowable-nya sudah diketahui, jadi kita tinggal gunakan. Nah, di sini kita punya atau perlu menghitung tegangan neto. Tegangan neto adalah tegangan yang benar-benar terjadi di dasar pondasi setelah kita kurangkan dari berat overburden atau tanah di sekelilingnya. Ya, ini tadi 15 kita kurangi 1,7 ketemu 13,3. Nah, ini ketemu sehingga kita bisa gunakan rumusan ini. Jadi ini rumus ini saya pindahkan ke bawah ini. P per A plus Q lebih kecil sama dengan to allowable dikurangi Q0-nya atau tegangan netonya. Nah, ini kita masukkan bebannya 50, A-nya yang kita cari. Tadi ada 1,2 akibat berat dari plat pondasi itu harus lebih kecil sama dengan 13,3. Nah, ini dengan rumus matematika sederhana kita cari A, sini ketemu 4,132. Nah, ini asumsinya jika ini pakai persegi misalkan, maka sisinya adalah sama B kuadrat, sehingga kita cari B adalah akar dari A tadi. Kita dapatkan 2,033, sehingga untuk kemudahan di lapangan bisa kita bulatkan menjadi 2,1 meter tiap sisinya. Nah, ini hampir sama lah kayak teman-teman kemarin mencari yang daya dukung itu. Nah, kalau di sini daya dukungnya sudah diketahui, kita tinggal masukkan beban-beban dan mencari dimensinya jauh lebih mudah. Oke, jadi ini saya lanjutkan terkait metode pelaksanaan dari pondasi telapak. Nah, saya sajikan dalam bentuk flowchart. Ini mungkin tidak pakem seperti ini, tapi bisa dikembangkan atau kadang ada yang dikurangi. Nah, tapi kira-kira bayangannya adalah seperti ini. Kita mulai, jadi biasanya ada tahapan persiapan. Dan kemudian nanti penjelasannya saya sampaikan lebih detail di belakang. Nah, nanti di sini kita biasanya ada pemilihan metodenya. Nah, metodenya itu biasanya urutan pelaksanaan, jenis, dan jumlah alat. Nah, maksudnya apakah galinya nanti pakai cangkul, atau mau pakai eskavator, atau mau pakai alat-alat yang lain. Nah, ini harus diperhatikan di sini. Jumlahnya juga berapa, yang kapasitas alatnya, dari total yang harus kita gali, dan lain sebagainya itu di tahap ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengukuran. Nah, pengukuran ini sangat penting, nanti saya jelaskan di belakang seperti apa. Kemudian penggalian tanah sesuai elevasi rencana. Selanjutnya fabrikasi bekastingnya. Nah, ini mungkin rekan-rekan juga sudah belajar di semester ini terkait dengan bekasting itu apa. Nah, nanti bisa dipraktekkan juga di sini. Kemudian selanjutnya fabrikasi besi tulangan sesuai gambar rencana. Nah, fabrikasi ini bisa saja nanti tulangannya dirangkai di luar baru dimasukkan ketika sudah jadi satu set, atau hanya fabrikasi saja, pemasangannya nanti tetap di lubang galian tadi, tergantung dari kemampuan alat yang tersedia di lapangan. Kalau misalkan terlalu berat tidak bisa kita angkat, ya terpaksa harus dirangkai di lubang. Tapi kalau bisa kita angkat pakai tenaga manusia atau bantuan eskavator yang ada di lapangan atau crane, nah ini bisa dirangkai di workshop baru nanti ditaruh di lapangan. Kemudian buat campuran beton atau bisa juga dengan beton ready mix pengadaannya. Kemudian nanti selanjutnya adalah pengecoran beton. Nah, ini nanti pengecoran beton perlu kita inspeksi apakah sudah memenuhi, ada kropos dan lain sebagainya. Kalau memang sudah, ya pekerjaan berarti selesai, tapi kalau tidak ya harus kita perbaiki dari pengecoran tadi. Oke. Mungkin akan saya jelaskan secara lebih detail. Jadi ini tahap pekerjaan persiapan nih, harus disiapkan apa? Tenaga kerja, materialnya, kemudian peralatan. Nah, ini harus diperhatikan apa? Peletakan material dan peralatan itu haruslah seperti ini, mudah dijangkau, tidak mengganggu nanti saat bekerja, dan kemudian memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian tahap kedua adalah pekerjaan pengukuran. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Teman-teman kan sudah belajar ilmu ukur tanah. Nah, ini saatnya untuk dipraktekkan.
karena pengukuran ini sangat penting. Kenapa saya anggap sangat penting? Nah, ini misalkan kita punya pondasi telapak dan kita sudah tahu bentangannya kolom berapa, jarak antar kolomnya berapa. Nah, ini ya harus kita aplikasikan gambar tadi ke lokasi di lapangan. Nah, kadang kalau pengukuran ini tidak jago atau tidak presisi, nanti bisa kita dapatkan kolom yang seharusnya lokasinya di tepat titik tengah dari luasan pondasi tadi ya, ternyata bergeser misalkan 1 meter atau setengah meter hingga terjadi beban eksentris yang saya tadi sampaikan. Terjadi beban eksentris artinya ada tambahan momen. Nah, ini nanti akan merugikan struktur kita. Jadi ini pengukuran sangat penting untuk meminimalisir potensi terjadinya beban eksentris akibat ketidaktepatan penempatan pondasi. Nanti selanjutnya setelah diukur yaitu pemasangan berupa patok ukur atau bopleng. Ini sangat penting dalam artian untuk mengetahui posisi as dari lokasi yang akan kita gali dan juga as dari kolomnya. Selain itu juga elevasi dari penggalian nantinya berapa meter dari patok itu yang perlu kita perhatikan karena ini sangat berpengaruh. Nah, ini alatnya bisa total station kalau memang itu proyek yang cukup bagus atau cukup berkelas. Nah, kalau memang hanya pekerjaan di rumah atau skala kecil itu bisa menggunakan meteran. Tapi tentu saja biasanya harus dipadukan juga meterannya dengan water pass untuk elevasi. Jangan sampai elevasi ini antara pondasi satu dan lainnya ada yang berbeda, miring. Nah, kalau miring ini nanti juga terjadi beban eksentris, nanti penurunannya juga tidak seragam. Nah, nanti berefek lagi ke struktur kita. Oke, kita lanjutkan. Galian selanjutnya. Dan tadi kita sudah pasangkan bopleng ya. Nah, bopleng ini salah satunya nanti di sini ada center line-nya biasanya as tengah. Juga ada as tepi, sisi tepi kiri, tepi kanan. Dan juga nanti ada elevasi. Nah, ini biasa kita tanamkan atau kita tuliskan elevasinya berapa, ke bawah kita harus gali berapa sehingga nanti tukang tinggal gampang atau kita sebagai pengawas untuk mengontrol dimensi dari lubang galian. Nah, ini yang harus kita perhatikan apa? Terkait dengan kestabilan tanah ini biasanya kita penggalian dengan kemiringan 1:5. Itu untuk tanah-tanah yang biasanya kurang stabil. Jadi ini miringnya lebih landai. Nah, kalau tanahnya cukup keras atau stabil bisa dengan 1:10. Jadi dia lebih tegak lagi. 1:10 ini mungkin tidak skalatis, 1:5 itu biasanya agak datar. Nah, 1:10 nanti lebih tegak lagi. Kalau tanah pasir ini kita biasanya mengikuti dari sudut gesek dalam dia. Kalau misal tanah pasir lepas itu biasanya 45 derajat. Nah, kita buat untuk amannya 1:1. Jadi misalkan kedalaman 1 meter, kemiringannya ke sana, ini lebarnya sini juga 1 meter. Ini untuk keamanan. Oke. Nah, ini contoh-contoh misalkan saat kita menggali kalau menggunakan alat berat. Nah, ini harus diperhatikan kemiringannya dan juga dimensinya. Nah, ini kan dipandu dengan alat pengukuran. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Oke. Langkah berikutnya yaitu pekerjaan cor lantai kerja. Nah, ini mungkin tidak ada tadi di dalam bagan alir, tapi ini juga kadangkala disyaratkan. Fungsi lantai kerja ini adalah untuk meratakan dari tanah existing. Tujuannya apa? Nanti ya tadi saya sampaikan kalau memang keadaan tanah awalnya ada yang lubang, ada yang tidak rata, nah dengan adanya lantai kerja ini nanti diharapkan struktur kita di atasnya menjadi rata. Beban-beban nanti juga terdistribusikannya menjadi lebih rata. Nah, ini biasanya kita menggunakan mutu beton K175 atau sekitar FC15. Beton mutu rendah ya. Biasanya kedalamannya sekitar 5-10 cm tergantung memang kebutuhannya seperti apa. Nah, di atas ini nanti baru kita tempatkan tulangan dan kita cor. Nah, selanjutnya kelima adalah pekerjaan penulangan. Nah, ini tadi saya sampaikan bisa kita rakit atau nanti bisa langsung kita memasangnya adalah di lubang. Nah, biasanya kalau di pondasi telapak yang untuk bangunan-bangunan kecil itu biasanya kita
rakit di luar, baru nanti kita masukkan ke dalam lubang. Nah, misalkan seperti ini kan hanya ukuran 1 kali 1 meter untuk gedung misalkan, kita bisa lakukan. Tapi kalau untuk jembatan yang ukurannya seperti ini tidak mungkin lagi. Nah, ini biasanya kita rangkai, kita potong-potong sesuai gambar kerja, kita bentuk tapi merangkainya di dalam lubang galian. Nah, ini caranya gimana? Nah, ini kita harus mengukur panjang dari masing-masing tipe tulangan. Atau kalau di kita namanya gambar bistat atau gambar penulangan. Termasuk dia tekuannya di mana, panjang tambahan untuk tekuan berapa. Nah, ini nanti teman-teman belajar di beton. Nanti ada selain tulangan itu biasanya misalkan lurus itu nanti ada panjang bengkokannya berapa, sudut bengkokannya berapa, minimalnya ini harus kita perhatikan untuk mengukur panjang dari masing-masing tipe. Nah, ini tadi yang kedua, nanti panjang tadi akan kita bentuk sesuai tipe-tipe gambar dari penulangan yang ada di pondasi tersebut. Nah, nanti setelah itu dirakit satu persatu, ini misalkan dirakit di luar seperti ini, dan diikat dengan kawat, bindrat. Nanti agar kokoh dan tidak terlepas waktu kita pindahkan ke dalam lubang. Oke, selanjutnya adalah pemasangan. Nanti setelah dirakit, kalau yang kecil tadi bisa dengan manual, tidak terlalu berat, kita angkat dengan bantuan alat angkat misalkan. Nah, itu kita tempatkan ke dalam lubang. Namun bila cukup besar dan berat, nah makanya kita harus tulangan tadi kita pasangkan manual di dalam lubang. Nah, ini cukup besar, ini mungkin adalah pondasi telapak gabungan yang berupa rough foundation atau pondasi rakit. Oke, yang harus diperhatikan apa? Nah, itu tulangan tadi harus benar-benar tegak lurus ketika kita masukkan, sehingga nanti beban juga tegak lurus terhadap dasar dari pondasi kita. Dan juga nanti rakitan tulangan ini tidak boleh bersentuhan dengan dasar lantai kerja dan juga bekisting. Nah, ini caranya nantinya adalah dengan pemberian selimut beton. Ini fungsinya selain untuk melindungi tulangan dari misalkan serangan korosi atau kondisi lingkungan. Nah, ini bisa dengan menggunakan pengganjal berupa beton tahu. Nah, ini beton tahu ini biasanya adalah beton yang mutunya sama yang akan kita corkan ini, kita bentuk kotak-kotak. Misalkan kalau memang selimutnya 5 cm ya kita buat dia tebalnya 5 cm, mungkin variasi panjang lebarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini nanti dirangkaikan atau ditempatkan di bawah ini sebagai ganjal supaya nanti terjadi selimut dari pondasi. Nah, setelah dipastikan nanti baru dipasang bekisting. Nah, nanti baru dilakukan pengecoran. Nah, selanjutnya pekerjaan bekisting. Jadi pekerjaan bekisting ini sebenarnya ada dua, bisa dilakukan sebelum tulangan kita ukur, kita tempatkan, juga bisa setelah tulangan diletakkan, tergantung penggunaan bekisting. Nah, di sini saya contohkan nih, misalkan bekistingnya adalah bisa untuk pondasi telapak ini kadang pakai batu bata atau pakai batako, ini bisa nanti tidak usah dibongkar. Nah, di sini saya tunjukkan ada beton tahu yang tadi saya sampaikan untuk menjaga si besi agar nanti punya selimut terhadap bekistingnya. Nah, ini saya sampaikan di bawah ini misalkan bekisting cukup bagus ini dari plat baja. Nah, ini juga sama, kalau ini biasanya dipasangkan setelah tulangan masuk baru dipasangkan dari plat baja, atau bisa juga bekisting dari kayu. Nah, mungkin kalian sudah belajar tipe-tipe bekisting, nah ini bisa kita gunakan. Nah, kalau ini mungkin tidak perlu dibongkar setelah pekerjaan selesai, langsung diuruk. Nah, kalau ini biasanya perlu untuk dibongkar. Nah, ini catatannya apa? Ya, untuk bekisting tidak boleh melengkung, kemudian juga harus presisi, juga nanti cetakannya rapi, nah, juga nanti perlu ditunjang oleh suatu kolom-kolom atau penumpu supaya dia tidak bergeser saat waktu dicor. Nah, ini tidak boleh bocor, juga nanti bisa juga dengan klem atau penjepit, supaya nantinya tidak bocor atau jebol saat dicor. Oke, saya lanjutkan. Nah, pekerjaan pengecoran ini harus kita perhatikan apa?
Nah, ini cornya kalau misalkan di pondasi telapak yang untuk bangunan rumah biasanya kita ngecor manual. Cor manual kita menggunakan molen, kita ngaduk sendiri. Nah, tapi kalau di pekerjaan jembatan biasanya karena volume besar kita pakai ready mix. Nah, ini kalau tahapan-tahapan kita ngecor manual ini silahkan nanti dipelajari cara-caranya seperti apa. Nah, nanti yang harus kita perhatikan baik secara manual maupun secara pesen ready mix adalah proses pengecorannya. Yang harus diperhatikan nih, biasanya tinggi jatuh dari pengecoran ini. Ini tidak boleh lebih dari 1 sampai 1,5 meter. Nah, ini alasannya kenapa? Karena kalau lebih dari itu nanti terjadi segregasi. Agregat-agregat kasarnya akan turun terlebih dahulu dibandingkan pastanya sehingga dia ngumpul di bawah. Nah, nanti kalau kondisi seperti ini terjadi nanti adalah keropos. Juga yang harus diperhatikan adalah penggetar atau pemadatan. Pemadatan ini kalau cara manual ya bisa dengan dirojok atau diketok-ketok. Nah, kalau agak modern ya bisa dengan penggetar elektrik atau penggetar pemadat penggetar atau vibrator. Nah, ini bisa kita gunakan. Juga nanti yang harus kita perhatikan adalah pasca pengecoran ini harus dirawat. Karena beton adalah material yang mudah retak. Tiada beton yang tak retak ya, mungkin teman-teman sipil kalau semboyannya adalah itu, sehingga harus dirawat untuk mengurangi retak dari beton yang terjadi, sehingga nanti kalau retak efeknya apa? Tentu saja kekuatan struktur turun, tulangan menjadi mudah terkorosi, dan juga nanti kalau korosi biasanya nanti akan gumpal dan akan menyebabkan struktur menjadi kurang optimal kembali. Oke. Nanti pekerjaan terakhir adalah pembongkaran bekisting jika dia memang dibongkar. Kalau ini dengan batu bata biasanya tidak dibongkar tapi nanti ditimbun. Nah, yang terakhir adalah kontrol mutu dari pondasi telapak. Ini tidak akan saya jelaskan secara detail karena Bina Marga sudah menyediakan suatu instruksi kerja, ini nomor 030 tahun 2011 pengawasan pembangunan jembatan. Nah, karena kita di Prodi Jalan Jembatan, ada baiknya kita mengikuti instruksi kerja ini. Nah, nanti teman-teman bisa mengacu pada item pengawasan galian, baja tulangan, dan pengecoran beton. Karena item utamanya adalah itu. Nah, di sini instruksinya adalah seperti ini. Nanti di dalamnya sudah ada flowchart cara pengawasan. Termasuk verifikasi atau hal-hal yang harus diperhatikan apa di dalam flowchart ini, tahapan-tahapannya. Juga disediakan daftar simaknya, mulai dari persiapan sampai pekerjaan akhir pengecoran misalkan. Nah, ini checklistnya harus diikuti untuk mendapatkan mutu dari pondasi telapak kita yang baik. Termasuk juga dia sudah memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. Nah, ini teman-teman dalam mengawasi nanti bisa gunakan instruksi kerja ini. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya terkait dengan pondasi telapak. Silahkan bagi teman-teman jika ada pertanyaan untuk bisa ditanyakan.